Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajah Rohmawati Suryadi, PSIK 1A Transfer Universitas Paletehan. Di sini saya akan menerangkan tentang mikrobiologi dan aplikasinya di bidang kesehatan. Apa sih mikrobiologi? Mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil, diameternya kurang dari 0,1 mm, yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan suatu peralatan khusus. Ruang lingkup mikrobiologi yaitu bakteriologi, imunologi, virologi, mikologi, parasitologi. Mikrobiologi kedokteran dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi. Dicari jalan bagaimana cara pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasannya. Masalahnya, banyak kuman yang resisten dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kuman baru terus berkembang. Sejarahnya, pada zaman purba, penyakit infeksi dianggap sebagai penyakit kutukan para dewa atas dosa-dosa manusia. Hippocrates, penyebab infeksi terdiri dari dua faktor, faktor intrinsik dalam tubuh, faktor ekstrinsik luar tubuh. Teori generatio spontanea, makhluk hidup timbul dari benda-benda mati. Menurut Anton van Leeuwenhoek, melihat makhluk-makhluk kecil, kuman, dalam berbagai cairan dengan mempergunakan mikroskop. Mikroskop terdiri dari lensa, jarum untuk melihat sediaan, alat pengukur fokus. Bentuk-bentuk kuman, ada kokus, basil, spirilium. Menurut Louis Pasteur, 1860 membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontanea dengan melakukan percobaan dengan memanaskan kaldu di dalam suatu labu balon dengan tujuan mematikan jasad-jasad renik yang ada di dalamnya dan didiamkan selama beberapa waktu. Kaldu tersebut menjadi keruh. Kesimpulannya, adanya pertumbuhan mikroba. Dan menurut Lister, mendukung kebenaran teori Pasteur, melakukan desinfektan sebelum pembedahan, angka infeksi menjadi berkurang. Kesimpulannya, disinfektan dapat mematikan mikroba-mikroba. Menurut Robert Koch, meneliti kuman antraks yang menyerang ternak, berhasil mengasingkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni dengan mempergunakan medium, membuktikan bahwa kuman yang diasingkan tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan ke dalam tubuh binatang percobaan yang peka. Menurut postulat Koch, kuman harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit, tapi tidak dalam binatang yang sehat. Kuman tersebut harus dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Pada tahun 1900, hampir semua kuman penyebab penyakit diketahui, yaitu Bacillus anthracis, Cyanobacterium diphtheria, Salmonella typhosa, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Shigella dysenteriae, Treponema pallidum. Dengan majunya teknologi, ditemukan jasad renik yang lebih kecil, virus mosaik tembakau oleh Iwanowski 1892, virus hepatitis Walter Reed 1900, virus ternak Loeffler 1898. Seseorang yang terserang kuman dan kemudian sembuh dari penyakit biasanya akan mempunyai kekebalan tidak mudah terserang penyakit yang sama untuk kedua kalinya, melahirkan konsep tentang vaksinasi Edward 1749-1823. Beberapa vaksin yang telah dikembangkan yaitu vaksin
cacar oleh Edward Jenner, vaksin rabies oleh Pasteur, vaksin difteri, vaksin TBC, vaksin hepatitis. Ditemukan obat-obatan dari bahan kimia untuk suatu infeksi, yaitu sulfanilamida dari Domac, penicillin oleh Alexander Fleming, antibiotika lain. Masalahnya bisa menimbulkan reaksi alergi resisten kuman. Morfologi dan taksonomi kuman. Nomenklatur atau pemberian nama, binomial name mempunyai dua nama. Diperkenalkan pertama kali oleh Linnaeus untuk tanaman tahun 1753. Penamaan kuman terdiri dari nama genus diawali huruf besar, epiteton specificum huruf kecil, contoh Salmonella typhi, Clostridium tetani. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seorang yang dilatinkan. Misal, Bacillus, batang, Clostridium, pintalan yang halus, Micrococcus butir kecil, Erwinia dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur, Salmonella dari nama Salmon, Salmonella typhi penyebab tipoid, Brucella dari nama Bruce. Spesies, suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu. Strain, biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari satu isolat. Misalnya, Staphylococcus aureus, strain Oxford, merupakan kuman standar untuk macam-macam keperluan di laboratorium. Spesies bakteri ditentukan oleh sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi produk akhir metabolisme, sifat-sifat struktural yang terdiri dari bentuk, besar, cara pergerakan dan reaksi terhadap pewarnaan, sifat-sifat fisiologis terhadap oksigen, temperatur, pH, dan respon terhadap zat-zat antibakteri, sifat ekologi, komposisi, basa DNA, dan sifat genetik. Taksonomi numerik menggambarkan persamaan, kemiripan, dan perbedaan karakteristik bakteri. Koefisien yang digunakan, Jaccard Similarity Coefficient (SC), menyatakan sifat-sifat yang positif saja. Simple Matching Coefficient (SSM) menyatakan sifat-sifat yang positif dan negatif. Ini rumusnya. Nah, jenis mikroba yang menimbulkan infeksi dari golongan tumbuh-tumbuhan, bakteri bersifat sel tunggal, ukurannya rata-rata 0,5 sampai beberapa mikron. Jamur bersifat sel banyak, disebut juga dengan kapang. Jamur bakteri bisa terlihat sebagai makhluk bersel banyak, tapi juga dapat bersel tunggal, berupa sel tunggal. Mikroba yang termasuk golongan hewan, Protozoa, umumnya bersifat sel tunggal, lebih besar sampai beberapa puluh mikron. Rickettsia berukuran dari 200 sampai 300 milimikron. Virus lebih kecil dari Rickettsia, di antaranya ada yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tapi dengan menggunakan mikroskop elektron yang sudah diketahui ukurannya dari 10 sampai 150 milimikron. Kebiasaan hidup mikroba. Autotrofik pada umumnya hidup di air dan tanah, tapi ada juga beberapa spesies tumbuh dalam zat-zat organik dan karenanya tidak tergantung kepada zat dari tempat dia hidup. Saprofit hidup pada zat organik yang sudah mati. Bentuk morfologi bakteri, bentuk bacillus, sel berbentuk seperti tongkat pendek, agak silindris, bentuk kokus, bentuknya seperti bola-bola kecil, mengelompok berempat, tetracoccus bergerombol seperti anggur, Staphylococcus berkelompok seperti kubus, sarcina, bentuk spiral, bentuknya panjang, berbengkok-bengkok.
Bentuk Vibrio koma, bentuk seperti batang bengkok seperti koma. Bentuk Sprichoceta bentuknya seperti batang berbelit-belit panjang. Struktur tubuh bakteri bersel tunggal dan dapat berpasang-pasangan. Selnya merupakan sitoplasma yang berdinding tegas. Terdapat bulu flagellata yang berguna untuk bergerak. Ada yang terlihat berselubung sebagai pembungkus kapsul. Ukuran bakteri, bentuk basil lebar 0,3 sampai 1, panjang 1,5 sampai milimikron, bentuk kokus diameternya 1 milimikron, bentuk spiral lebar 0,5 sampai 1, panjang 2 sampai 5 milimikron, bentuk vibrio lebar 0,5, panjang sampai 3 milimikron, bentuk Spirocheta lebar 0,2 sampai 0,7, panjang 5 sampai 10 milimikron. Susunan kimia bakter 85% air, zat hidrat arang, protein, lemak, garam-garaman, enzim, vitamin. Cara memperbanyak diri. Dengan cara membagi diri atau membelah dalam media yang baik, bakteri dapat memperbanyak diri dengan cepat. Diperkirakan dalam waktu 10 jam dari satu bakteri bisa menjadi berjuta-juta. Flagellata artinya bulu atau cambuk, berfungsi untuk bergerak, banyak dipunyai bakteri bentuk spiral, bisa terdapat pada satu ujung atau kedua ujung. Klasifikasi flagel, monotrika bila flagel terdapat pada satu sisi saja, amfitrika flagel terdapat pada kedua ujung, lofotrika flagel pada sisi ujung banyak, peritrika tersebar dari ujung ke ujung setiap sisi, atrika tidak terdapat flagel sama sekali. Spora, bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Fungsinya sama dengan kista pada amuba. Bakteri berubah bentuk menjadi spora bila keadaan tidak menguntungkan. Kedudukan spora, terminal terletak pada bagian ujung, subterminal antara bagian ujung dan tengah, ekuatorial pada bagian tengah, sferikal sesuai keadaan. Habitat alam mikroorganisme. Tanah kebanyakan bersifat apatogen, air terutama pada air yang tercemar, udara terutama pada udara di dalam ruangan, makanan atau susu ya, pada susu sapi yang diperas secara aseptik dan pada sapi yang sakit. Interaksi mikroba, hubungan timbal balik antara mikroba dengan mikroba lainnya maupun dengan organisme yang lebih tinggi, bentuknya sintrofisme saling menguntungkan, kompetisi bersaing, simbiosis berlangsung lama dan memerlukan kontak fisik. Hubungan hospes kuman, adanya kuman dalam tubuh manusia tidak selalu diikat dengan keadaan sakit. Interaksi hospes kuman tidak terlalu berwujud penyakit, ditentukan oleh keseimbangan antara virulensi kuman dan daya tahan tubuh hospes. Virulensi kuman, adanya derajat patogenesis yang dinyatakan dengan jumlah mikroorganisme atau mikogram toksin yang dibutuhkan untuk membunuh binatang. Percobaan dengan syarat-syarat tertentu tergantung pada daya invasi, toksigenitas. Macam-macam bentuk hubungan kehidupan mikroba. Simbiosis adalah hidup bersama antara dua makhluk yang saling menguntungkan kedua belah pihak, mikroba yang hidup pada ikan. Komensalisme, makhluk hidup yang hidup pada makhluk hidup yang lain tapi tidak merusak makhluk hidup yang ditumpanginya. Parasitisme, mikroba yang hidup dan dapat menimbulkan sakit pada tuan rumah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.